I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, kembali lagi dengan kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seri pertama, yakni Calvin dan Calvinisme. Biografi Calvin. Nama Johannes Calvin, lahir di Noyon, Prancis Utara 1509, belajar di Universitas Orleans dan Bourges di Paris, minat humanisme, politik, hukum, dan teologi. Adapun materinya tentang tinjauan interpretasi Calvin, ini ada 6: interpretasi klasik, konvensional, neo-ortodoks, neo-Calvin, dari pihak musuh ortodoksi, dan historis. Keenam ini adalah perkembangan dari tinjauan interpretasi Calvin. Tentang Calvin sang humanis, kita tahu bersama bahwa tadi sempat dibahas mengenai humanis, di mana teologi Calvin dipengaruhi oleh humanis atau filsafat manusia, di mana ini berbicara tentang kebebasan manusia dalam memeluk iman atau keyakinan yang pada saat itu ditentang oleh gereja-gereja, karena gereja-gereja pada saat itu bersifat memaksa masyarakat untuk memeluk suatu agama, suatu keyakinan. Padahal Calvin menegaskan bahwa manusia berhak memilih atau menentukan iman dan agama yang ingin mereka anut. Poin ketiga tentang pembaruan dan keabsahan gereja, di mana teologi Calvin mempengaruhi pembaruan dan keabsahan gereja, mengembalikan kembali identitas gereja yang mengalami kekeliruan, seperti jabatan-jabatan kegerejaan yang disalahgunakan dan ilmu pengetahuan yang pada saat itu sering disepelekan oleh pihak-pihak gereja. 4. Tentang pertobatan dan perjamuan kudus. Ini berkaitan tentang bagaimana pertobatan itu pada saat itu menekankan pada kebenaran oleh iman, dan ini dipertegaskan lagi oleh Calvin bahwa dibenarkan oleh iman tidak cukup, melainkan harus adanya ketaatan kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya tentang kesalehan dan titik tengah teologi dan moralisme. Teologi dan moralisme sangat erat kaitannya. Di zaman gereja sekarang menggunakan sistem pemerintahan gereja yang demokrasi. Ini merupakan sumbangsi dari kaum Calvinis, yaitu cita-cita mereka mengenai pemerintahan yang demokrasi dan bukan monarki, di mana jemaat bisa mengeluarkan pendapat untuk demi kemajuan suatu gereja. Calvin juga menegaskan adanya pemisahan antara pemerintahan negara dan pemerintahan gereja. Mereka tidak bisa dicampur adukan. Hubungan mungkin ada, namun bukan berarti mencampuri urusan masing-masing. Mereka harus ada pemisahan, di mana gereja mengurus jemaat dan negara mengurus rakyat. Tidak boleh ada pencampuran antara itu. Makanya ini dipertegaskan lagi oleh Calvin agar gereja tidak mencampuri urusan itu. Nah, rahasia pengaruh Calvin sudah pasti dipengaruhi oleh minat yang dikuasainya tadi, seperti politik, filsafat manusia atau humanisme, hukum, dan teologi. Calvin bukanlah penguasa lalim kota Jenewa. Meskipun dia mempunyai pengaruh besar dalam satu kota, dia tidak semena-mena dengan pengaruh yang didapat olehnya. Dia juga memperhatikan kaum-kaum yang pada saat itu sering disepelekan, di mana seolah-olah gereja membentuk kekuasaan absolut. Ini ditentang sekali oleh Johannes Calvin. Perlu adanya kesetaraan antara warga gereja, di mana pemimpin gereja tidak boleh semena-mena kepada warga gereja. Kita masuk pada bagian kedua, teologi Calvin dalam 16 dokumen Calvinisme. Sejak awal permulaan Protestantisme Calvin, atau lebih tepat disebut dengan Protestantisme Reformed, menghasilkan dokumen-dokumen teologi. Dokumen-dokumen tersebut bisa dikatakan juga dengan tulisan-tulisan pengakuan. Di sini yang dimaksudkan tulisan pengakuan yaitu pertama-tama pengakuan iman atau konvensi-konvensi yang dimana di dalamnya meringkas ajaran-ajaran Kristen. Akan membahas buku 16 dokumen dasar Calvin. Dari dokumen-dokumen tersebut sudah digolongkan ke dalam 4 jenis, dan dimana 4 jenis tersebut di dalamnya sudah terdapat 16 dokumen dasar Calvin.
Selanjutnya, awal tradisi pengakuan Protestan, di mana tradisi menuangkan ajaran dalam dokumen yang bersifat pengakuan iman yang lebih tua daripada Calvinis. Pengakuan iman pertama yang disebarluas adalah pengakuan iman Augsburg, ditulis oleh Filipus pada tahun 1530. Selanjutnya, awal pengakuan Reformed atau Calvinis. Sidang kekaisaran di Augsburg tahun 1530, di situ di titik permulaan tradisi pengakuan Reformed. Dan sejak saat itu kaum Protestan terbagi atas dua aliran, yakni para pengikut Luther atau kaum Lutheran dan aliran Swiss, yaitu Zwingli dan reformator lainnya di Swiss dan Jerman Selatan. Dan dibedakan juga dua tradisi pengakuan, yaitu tradisi Lutheran yang bertolak dari pengakuan iman Augsburg dan bermuara pada kitab Concordia pada tahun 1580, dan tradisi Reformed yang disebut juga dengan tradisi Calvin. Kita masuk yang keempat, yaitu tradisi pengakuan iman di negeri Belanda. Nah, awal mula Protestantisme di Belanda dalam wilayah yang di selatan dan yang di utara yang terdiri dari berbagai aliran, yang dimana sejak tahun 1550 Calvinisme menjadi aliran Protestan yang dominan di daerah yang meliputi Belgia dan Belanda. Hal itu karena dari pengakuan iman yang kemudian disebut sebagai pengakuan iman Belanda. Nah, pengakuan ini ditulis pada tahun 1561 dalam bahasa Prancis oleh Guy de Brès. Maksud dari pengakuan ini yaitu di mana bahwa kaum Protestan yang menyerahkan pengakuan ini bukan pemberontak kepada raja, tetapi pembela kebenaran yang diajarkan dalam gereja Kristen sejak zaman gereja mula-mula, tetapi yang kini terancam oleh gereja Katolik Roma. Nah, pengakuan iman Belanda ini mengikuti dari pengakuan iman Prancis dalam banyak hal, tetapi mereka tetap menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Belanda, seperti nada anti-Katolik yang cukup mencolok dalam pengakuan iman Prancis. Mereka sedapat mungkin untuk menghindari dari itu. Pada sinode pertama Gereja Calvinis Belanda di Emden tahun 1571, pengakuan iman tersebut yang telah diterjemahkan dalam bahasa Belanda itu tahun 1562. Dengan demikian, pengakuan iman Belanda menjadi dasar utama aliran Calvinisme di negeri Belanda. Selanjutnya yang kelima, tradisi pengakuan di dunia Anglo-Saxon. Nah teman-teman, tidak hanya di negeri Belanda tetapi juga di Inggris pada abad ke-17 Calvinisme mengalami krisis yang menghasilkan dokumen-dokumen pengakuan yang baru. Nah, reformasi di Inggris menyebabkan gereja di Anglican Church menjadi reformed dalam ajaran, seperti menjadi pengakuan. Namun, dalam organisasi dan liturgi tetap dipertahankan banyak unsur yang masih berasal dari zaman sebelum reformasi, seperti misalnya khatan uskup.